Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah. Untuk hari ini saya sudah membuat konten 3. Nah, barusan saya melihat ya, di channel saya ternyata ada yang bertanya. Bukan bertanya, saya disuruh menjelaskan ya, tentang pernikahan Nabi dengan Zainab ya. Karena sebelum saya istirahat ya, mendingan langsung saya jawab saja ya, biar tidak menunggu lama gitu ya. Dan ini saya baju masih belum ganti ini karena apa? Ya karena memang waktunya berdekatan. Tadi saya buat dalam satu malam itu ya, sampai sekarang itu udah 3 konten ya. Nah, oke lah, saya bacakan dulu kisahnya, nanti hukumnya arahnya kemana, apa maksudnya, semua akan saya ceritakan. Pertama, kisahnya itu di dalam Quran surat Al-Ahzab ya, 37 ya. Ini saya bacakan dulu dan akan saya jelaskan satu-satu per kalimat itu maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ir taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahsyan nasa wallahu haqqu an tahsyah. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Oke, saya jelaskan per kalimat ya. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu Zaid ya. Maksudnya diberi nikmat itu dengan Islam ya. Dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Jadi Rasulullah juga memberi nikmat dengan cara apa? Dimerdekakan, juga dijadikan anak angkat gitu ya. Lalu pertahankanlah terus istrimu. Nah, ini kata Rasulullah ya kepada Zaid ketika Zaid minta untuk menceraikan istrinya. Apa kata Rasulullah? Amsik ya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab. Nah, nanti ini bentuk hukumnya. Agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, itu ya. Oke, sekarang akan saya jelaskan tentang ayat ini. Jadi ceritanya gini, Zaid itu adalah anak angkatnya Rasulullah. Nah, sedangkan Zainab itu wanita yang dermawan ya, terus wanita yang terhormat lah ya. Intinya dia itu bangsawan gitu ya. Nah, ini kalau di Arab zaman dulu, ini keturunan yang luar biasa ya, kayak keturunannya raja gitu tuh. Kayak kalau sekarang orang-orang yang wibawa, orang-orang yang terhormat gitu ya. Sedangkan Zaid itu mantan budak termasuk ya, makanya oleh Rasulullah dimerdekakan, juga dijadikan anak angkat gitu. Jadi perbandingannya itu jauh, seorang bangsawan dapat budak gitu ya. Nah, ini kan kalau zaman dulu itu budak itu kan orang yang sangat ya intinya itu terhina gitu ya. Orang budak, namanya budak itu kan bisa dijual ya. Ibaratkan kalau zaman dulu itu parah itu ya, kayak binatang gitu, boleh dijual, disuruh kerja
kerja apapun ya harus mau. Dan itu pun tidak usah digaji, ibaratkan apa ya, udah barang milik gitu ya. Nah, ini kan sangat jauh. Nah, makanya ini ayat ini termasuk kalau di fikih itu dijelaskan orang mencari istri itu harus kufu. Kufu itu sederajat gitu. Di fikih kan gitu. Kalau mau menikah itu carilah yang kufu. Kufu itu sederajat. Jadi kalau kita itu anaknya petani gitu, jangan maksa mau menikah anaknya presiden, anaknya bupati, gubernur, jangan. Nah, kenapa kok di fikih diatur harus kufu? Nah, karena itu nanti akibatnya kepada kita sendiri. Jangankan orang yang bangsawan, kadang-kadang sederajat aja ya. Tiba-tiba istrinya itu pekerja, lalu pintar cari uang. Nah, ini sudah apa? Berani melawan sudah. Ya, ke suami itu. Karena dianggap dia tanpa suami pun seakan-akan bisa membiayai dirinya. Maka sifat-sifat sombong itu sudah ada. Nah, apalagi nanti orang bangsawan, gitu ya, orang yang terhormat. Ya, sedangkan kita misalnya orang biasa. Nah, ini kan diatur oleh agama biar tidak jadi pertengkaran atau apa itu, makanya disyaratkan apa ya, kalau bisa itu ya di dalam fikih dijelaskan, carilah yang kufu, gitu ya. Nah, contohnya ini Zainab ini. Zainab dengan Zaid ini karena tidak kufu, ini selalu bertengkar. Itu ada pertengkaran, cekcok. Nah, makanya Zaid ini selalu mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini loh Zainab seperti ini ke saya, gini-gini. Apa kata Rasulullah ketika dia ingin menceraikan istrinya? Rasulullah mengatakan, tahanlah Zaid. Maksudnya jangan dicerai, gitu ya. Nah, sehingga apa? Lama-lama mengadu lagi si Zaid ini. Tetap Rasulullah katakan amsik. Nah, padahal di ayat itu, ya, kenapa kamu menyimpan? Oleh Allah ditegur. Jangan kamu simpan apa yang harus kamu nyatakan. Gitu. Jangan malu kepada manusia. Maksudnya apa? Ternyata Rasulullah itu sudah tahu. Diberitahu oleh Allah bahwa suatu saat Zainab itu memang akan menjadi istrinya. Gitu. Tapi Rasulullah tidak berani ngomong ke manusia. Ya. Sehingga walaupun Zaid ingin menceraikan, amsik gitu. Seharusnya kalau minta cerai, ya diceraikan aja. Wong itu sudah diberitahu oleh Allah bahwa suatu saat akan jadi istrinya. Tapi Rasulullah itu menyimpan itu. Nah, akhirnya karena sudah terjadi perceraian, ya benar-benar menikah dengan Zainab. Gitu. Karena memang sudah apa? Pertama, kehidupannya tidak bahagia karena tidak kufu. Dua, selalu ingin menceraikan Zaid itu. Nah, ketiga, memang Rasulullah tahu suatu saat akan menjadi istrinya. Ya, makanya di penjelasannya itu, likaila yakuna, ini ya. Begini, likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim, ya. Adiyaihim. Nah, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Nah, maksudnya gini. Di dalam Islam, ya, itu ada yang namanya mahram. Mahram itu tidak boleh dinikahi. Contohnya, misalnya saya tidak boleh menikahi ibu, bibi, nenek, gitu deh ya, mertua, ya, atau saudara saya yang perempuan, ponaan, ya. Atau saya nanti punya istri, punya anak. Anak ini anak saya menikah, berarti saya punya menantu. Maka menantu ini mahram. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau saya punya anak angkat laki-laki? Nah, kalau tadi kan menantu asli di dalam fikih, gitu ya. Nah, bagaimana kalau mantan istri dari anak angkat? Kan menantu juga. Nah, ternyata boleh, gitu ya. Dengan ayat ini, Al-Ahzab ini. Karena memang Zainab itu istrinya Zaid. Zaid, anak angkatnya Rasulullah. Berarti Zainab ini menantu angkat. Boleh itu. Karena memang Zaid itu bukan anaknya Rasulullah. Andaikan menantu asli, ini tidak boleh. Likaila yakuna itu maksudnya apa? Ada hukum di situ. Ada hukum bahwa menantu anak angkat, ya, mantan dari menantu anak angkat itu bukan mahram. Boleh untuk dinikahi kecuali menantu asli.
Gitu. Jadi apa dalam Islam itu jelas hukumnya. Jadi ayat itu menjelaskan ada beberapa hukum di situ. Pertama, boleh menikahi menantu anak angkat. Gitu deh. Bekas ya, mantan menantu anak angkat. Yang kedua, kita kalau mau menikah itu ya carilah yang kufu, yang sederajat gitu ya. Biar apa? Takutnya nanti ada konflik gitu deh ya. Wah, kamu itu anak, kamu tuh miskin. Nah, misalnya saya itu untung saya mau ke kamu. Nah, itu kan gara-gara tidak kufu gitu tuh biasanya. Gitu ya. Nah, sehingga itu jangan diartikan ya yang macam-macam. Kadang-kadang langsung diartikan gini, ternyata Rasulullah menikahi mantunya. Nah, tidak tahu ceritanya. Ya, tidak tahu ceritanya seperti itu. Dikira itu menantu asli. Dua, dikira itu tidak ada sebab-sebabnya. Ketika Allah atau ketika Nabi melakukan sesuatu, itu hadis. Hadis itu aqwalun Nabi wa af'alun Nabi ausuhun. Perbuatan Nabi, ya, ucapan Nabi itu hadis. Dan nanti hadis itu ada hukum-hukum. Bisa haram, hukum taklifiyah. Bisa haram, mubah, sunnah, makruh, gitu dia. Nah, itu wajib gitu. Nah, hadis itu seperti itu. Makanya ayat Al-Ahzab itu, baik Quran dan hadis, itu ada hukum-hukum nantinya. Nah, di surat Al-Ahzab ini, dengan kejadian pernikahan Rasulullah dengan Zaid, ya, dengan Zainab, atau perceraian Zaid dengan Zainab, ini ada hukum. Apa hukum di situ? Boleh menikahi menantu, mantan menantu anak angkat. Ya. Nah, sehingga Anda kan tidak ada ayat Quran ini, tentu orang bingung. Bingungnya di mana? Karena yang dikatakan mahram itu termasuk menantu. Nah sekarang, gimana kalau menantu anak angkat, bukan menantu asli? Saya punya anak laki-laki, tapi anak angkat. Apakah istrinya anak saya kalau dicerai itu boleh saya nikahi? Karena secara hukum kan bukan anak kandung saya, orang lain kan. Tak jadikan anak angkat gitu. Terus dia punya istri, apakah mahram juga? Ternyata dalam Islam enggak. Jadi kalau ada orang ya, misal saya diambil seseorang, saya diambil anak oleh orang ya, yang saya tidak kenal, tiba-tiba baik, lalu saya dijadikan anak angkat. Nah, saya nanti punya istri. Nah, istri saya kalau saya mencerai ya, mencerai istri saya, maka mantan istri saya ini boleh menikah dengan ayah angkat saya. Karena memang saya dengan ayah itu pada awalnya tidak ada hubungan apa-apa. Nasab bukan, ya, bukan ponaan gitu ya. Terus bukan, intinya tidak ada hubungan apa-apa. Sehingga nanti istri saya itu bukan mahram dengan ayah angkat saya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipaham ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.